Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semua. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini sedikit saya sampaikan keterkaitan dengan jaga 5 hal ya sebelum datangnya 5 hal. Karena walaupun bagaimana setiap insan yang ada di muka bumi ini akan selalu ya berurusan dengan 5 hal. Yang pertama, jaga hidup kita ya sebelum datangnya kematian. Kemudian jaga muda kita ya sebelum datangnya tua kita. Jaga sehat kita ya sebelum datangnya sakit kita. Kemudian jaga sempat kita sebelum datangnya sempit kita. Kemudian jaga kaya kita sebelum datangnya miskin kita. Jadi semua ini akan datang, ya, akan datang. Ya. Kita lahir di muka bumi ini, insya Allah kita hidup. Ya. Setelah hidup, ketika lahir, telinga kita ini waktu bayi dikumandangkan azan yang sebelah kanan, kemudian yang sebelah kiri dikumandangkan qomat. Ya. Ini mengandung makna yang sangat luar biasa, yaitu kita berhati-hati di dalam hidup dan kehidupan ini. Bila sudah sehari semalam itu ada kumandang azan 5 kali, hendaknya kita penuhi panggilan azan tersebut ya. Jadi jaga hidup kita ini dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian kesehatan kita jaga. Kemudian dalam istirahat pun ya kita jaga. Kita manfaatkan waktu ya, 8 jam 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk beribadah, dan 8 jam untuk bekerja. Nah, kita manfaatkan hidup kita ya karena di situ suatu saat pasti akan datang ya saat-saat ya kematian. Sang malaikat pencabut nyawa itu katanya akan merenggut rohmu dari badan ya. Nggak kaya, nggak miskin ya, nggak tua, nggak muda, semua pasti akan merasakannya. Untuk itu ya kita persiapkan hidup kita ini untuk capai di akhirat kelak ya. Nah, selagi kita muda, banyak-banyak kita menuntut ilmu ya, jangan sampai kita bosan di dalam menuntut ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat, karena dua-duanya itu penting ya. Ingin bahagia, insya Allah dengan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Karena kita hidup di dunia ya, kita juga tuntut ilmu dunia ya. Karena di dunia ini sementara, tujuan akhir untuk di alam akhirat, kita juga tuntut ilmu akhirat ya. Jadi mari sama-sama selagi kita muda ya, jangan sampai kita bermalas-malas ya. Gambaran masa tua itu ada di masa muda sekarang. Kalau masa muda sekarang kita ini rajin, insya Allah ya, ini bukan sekedar khayalan, insya Allah nanti di masa tua pun akan peroleh suatu kebahagiaan, bahkan suatu kemuliaan ya. Nah, salah satu di antaranya nanti di alam akhirat yang mendapat naungan ya, dari Allah Subhanahu wa taala ialah pemuda yang hatinya terpaut akan
masjid. Jadi kita yang masih muda khususnya ya, itu hendaknya kita manfaatkan muda kita itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti setelah tua ya kita menyesal gara-gara di waktu muda kita tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian sempat, ya, selagi ada kesempatan mari ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena kesempatan tidak akan terulang untuk yang kedua kalinya. Ya, gunakan kesempatan kita ini dengan sebaik-baiknya. Ya, di samping itu juga ya, kesehatan kita ya, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan cara meningkatkan ibadah kita. Ya, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita meningkatkan ibadah kita, tentunya dengan sebaik-baiknya. Kemudian kekayaan kita. Ya. Orang yang kaya itu sebenarnya orang yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siapapun dia, kalau mereka mau bersyukur, insya Allah dia akan dikatakan orang yang kaya. Sedangkan orang miskin itu hakikatnya orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kaitannya dengan harta benda, mari kita lihat ya, agar kita bisa bersyukur, kita melihat di bawah kita ya. Ini kaitannya dengan harta benda, sehingga kita akan merasa syukur terhadap pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau di bidang agama, mari kita lihat di atas kita ya. Insyaallah orang-orang yang lebih beriman, lebih bertakwa ya insyaallah sebagai tolak ukur kita ya, kita harus bisa mencontoh ya. Dia bertakwa, dia beriman, dia rajin untuk mengerjakan ibadah. Kenapa kita tidak bisa ikut-ikutan mengerjakan ibadah? Jadi orang lain pun bisa dijadikan inspirasi akan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak usah kecil hati ya, soal rezeki ya, itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Hakikatnya kita ini kalau mau bersyukur, insya Allah kita termasuk orang yang kaya. Sedangkan kalau kita tidak mau bersyukur, kita termasuk orang miskin. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan ingat ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan kau tinggalkan keturunanmu dalam keadaan miskin. Ya, tentunya miskin di sini ataupun lemah di sini bisa jadi ya, lemah iman, lemah ekonomi, ya, lemah pengetahuan, ya, dan lemah amal agama. Ya, kita berusaha untuk kalau memungkinkan ya, jangan sampai kita meninggalkan anak keturunan kita ini dalam keadaan lemah. Ya. Mari kita sama-sama niatkan ya. Jadi ada 5 hal tersebut ya. Di antaranya ya, mumpung kita masih hidup, jaga hidup kita ya. Jaga muda kita, ya. Jaga sehat kita ya. Jaga sempat kita ya. Dan jaga kekayaan kita ya. Sebelum semuanya itu akan menimpa diri kita ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangnya ya, itu dari pribadi saya ya. Walaupun banyak yang benar ataupun ada yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah janganlah ragu untuk melaksanakan kebenaran itu. Kebenaran insyaallah bersumber pada Al-Quran maupun pada Al-Hadis. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk amalkan kebenaran itu sebagaimana yang diatur di dalam Al-Quran dan juga yang diatur di dalam Al-Hadis. Dan kita doa bersama tentunya, semoga diri kita, keluarga kita, dan semua kaum muslimin dan muslimat diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kirana amal agama secara baik dan benar sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Itu saja yang dapat disampaikan. Lebih kurang saya minta maaf ya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.